Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss Iva kelas 3 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kita akan masuk ke pembelajaran 6 dengan materi kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama. Kita membaca doa sebelum belajar ya. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh God, and give me the knowledge. Amin. Ya, baik anak-anakku, silakan menyaksikan video pembelajaran berikut ini ya. Disimak baik-baik. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Ibunya Nabi Yusuf alaihi salam bernama Rahil. Ibunda Nabi Yusuf wafat ketika Nabi Yusuf masih kecil. Nabi Yusuf dikaruniai Allah wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memuji ketampanannya. Pada waktu kecil, Nabi Yusuf merupakan anak yang disayang dan dicintai oleh ayahnya. Nabi Yusuf sangat dekat dengan ayahnya, sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain iri dan cemburu. Suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semua bersujud kepadanya. Nabi Yusuf kemudian menceritakan kepada ayahnya. Mimpi tersebut dikisahkan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 4, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat mereka semua bersujud kepadaku." Nabi Yakub alaihissalam mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi. Allah akan meluaskan pengetahuannya serta nikmat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf bermain bersama ke hutan. Sang ayah berpesan kepada saudara-saudara agar menjaga Nabi Yusuf dengan baik. Setelah mendapat izin dari sang ayah, mereka pun berangkat mengajak Nabi Yusuf bermain. Saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibawa mendekati sumur. Mereka pun membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian pulang dan menemui sang ayah sambil menangis. Mereka mengarang cerita bohong tentang kejadian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam menangis seorang diri. Nabi Yusuf alaihissalam memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba tersebut dan ikut ditarik ke atas.
Lalu saudagar itu terkejut melihat ada seorang anak yang bergelantung di timbanya, dan ditolonglah Nabi Yusuf tersebut. Mimpi Raja. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pada suatu hari, Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Dan Raja juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja segera mengumpulkan penasihat untuk menjelaskan makna mimpi tersebut. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan bahwa dunia akan mengalami masa 7 tahun dalam kemakmuran. Akan tetapi setelah itu akan datang masa 7 tahun dalam kekeringan. Oleh karena itu, Raja hendaklah bersikap bijaksana saat masa 7 tahun yang penuh kemakmuran itu. Tujuannya agar saat datang masa kekeringan, seluruh negeri terhindar dari segala musibah. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian, Raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat di negaranya. Ketika musim kering tiba, banyak rakyat Mesir yang merasakan dampak dari kekeringan itu. Di antara mereka, banyak yang datang ke istana raja untuk meminta bantuan. Di antara masyarakat Mesir itu ada saudara Nabi Yusuf yang datang untuk meminta bantuan. Ketika itulah Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan saudara dan ayahnya. Saudara Nabi Yusuf akhirnya bertaubat. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, dari cerita tersebut dapat kita contoh sifat keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, melatih diri untuk bersabar. Nabi Yusuf alaihissalam sangat bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sumur, senantiasa memohon pertolongan dan perlindungannya hanya kepada Allah. Yang ketiga, melatih diri untuk jujur. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi, beliau mengatakan kebenaran yang diketahui dan tidak ditutup-tutupi. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kesalahan saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepadanya. Baik anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya, dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik teman-teman, nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Silakan nanti ditulis di buku tulis pendidikan agama Islam. Dan tugasnya difoto dalam bentuk kolase, kemudian dikirimkan ke guru bidang studi. Untuk kelas 3 Umar dikirimkan ke Miss Ifah, dan untuk kelas 3 Mus'ab dikirimkan ke Miss Vicky. Ya, selamat belajar dan tetap semangat, tetap belajar, tetap menjaga kesehatan ya. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan 2 lagi, menjaga iman serta menjaga imun. Ya, semoga pandemik ini segera berlalu ya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.